semuanya. Selamat pagi kakak. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, fantastis. Wah kakak Lian, Ya, adik-adik di rumah pastinya bersemangat sekali pagi ini ya. ya kakak Lidong, pastinya mereka bersemangat pagi hari ini. Sekalipun cuacanya lagi dingin-dingin kakak Lidong. Aduh, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk beribadah bersama-sama secara virtual. Nah kakak Lian, gimana kalau kita tepuk semangat dulu biar adik-adik di rumah lebih bersemangat lagi untuk beribadah pada pagi hari ini. Ayo kakak Lidong, kita tepuk bersemangat. Adik-adik di rumah juga ya. Semangat, semangat, semangat. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah secara virtual atau secara online. Kami, kakak-kakak, guru sekolah minggu dari Jemaat Rantai PAO akan melayani adik-adik. Nah, ada 4 orang di sini, kakak-kakak yang akan melayani. Nah, pastinya ada adik-adik yang belum kenal kakak-kakaknya maupun yang sudah kenal. Nah, perkenalkan yang pertama ada kakak Lido. Dan pemain musik yang sementara main gitar ada kakak Reksi. Nah, sebagai pelayan firman untuk memberitakan cerita firman Tuhan kepada kita semua ada kakak Seri. Nah, kami terakhir saya adalah kakak Lian. Halo. Nah, kami semua akan melayani adik-adik dari Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO untuk adik-adik dimanapun berada sekarang ini. Nah adik-adik di rumah, sekalipun pagi ini ya kita kembali beribadah dari rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita ya untuk terus menikmati ibadah bersama dengan keluarga kita di rumah. Adik-adik pasti sudah siap ya untuk beribadah. Jangan lupa adik-adik siapkan apa yang disiapkan kakak Lian? Ya, pertama siapkan Alkitabnya. Lalu siapkan pundi persembahan dan persembahannya. Dan yang paling penting siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi memuji Tuhan pada pagi hari ini lewat pujian Cuip-cuip Semaga Raya. Musik. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 Cuit, cuit. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Kita yang diselamatkannya. Kita yang diselamatkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit-cuit. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Adik-adik yang ada di rumah,
Kita sama-sama lipat tangan. Kita mau memohon kepada Tuhan bahwa kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini dalam ibadah saat ini. Salam juga bagimu. Nah, adik-adik di rumah, kita bersyukur ya bahwa Tuhan terus menolong kita selama 1 minggu ini. Meskipun mungkin kadang-kadang adik-adik tidak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, tapi luar biasanya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang terus mengasihi kita. Ya, pagi ini kita semua boleh bangun pagi dengan kondisi yang sehat, bisa menghirup udara yang sejuk di pagi hari ini. Nah, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya dalam hidup kita. Kita mau menyanyi, lihat betapa besar kasih Allah pada kita. 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 Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Sekali lagi. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi lagu itu mau mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Karena itu sebaiknya kita hidup sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Seri. Mari kita minta kekuatan di dalam doa. Silakan adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman? Nah, kakak yakin semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, ada di sini yang pernah merasa takut? Atau khawatir? Atau cemas? Nah, pasti kita semua pernah merasakan rasa cemas, rasa khawatir, dan rasa takut. Nah, adik-adik, dulu di kerajaan Israel ada seorang raja bernama Raja Ahab.
Nah, Raja Ahab ini yang memimpin Israel, ternyata dia ini bukan orang baik-baik. Dia ini orangnya sangat jahat. Bahkan lebih jahat daripada raja-raja yang sebelumnya. Bisa dibayangkan ya betapa jahatnya Raja Ahab ini ya. Dan bukan itu saja. Raja Ahab ini mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, dan istrinya ini pun sangat jahat. Nama istrinya adalah Isabel. Isabel ini dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia percayanya kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Bahkan dia membuat sebuah patung, dan Raja Ahab pun dan semua orang-orang di sekitar mereka itu datang menyembah kepada patung itu. Nah, Tuhan sangat marah karena Raja Ahab dan orang-orang Israel sudah melupakan dia. Raja sedih dan Tuhan sedih dan juga kecewa. Tuhan sangat marah. Akhirnya Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan orang-orang Israel. Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyampaikan pesannya kepada Raja Ahab. Yang diutus ini namanya Nabi Elia. Nah, Nabi Elia kemudian pergi ke istana Raja Ahab. Dia memperingatkan Raja Ahab bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini sudah salah. Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan juga bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Raja Ahab ini dia tidak percaya. Dia malah tertawa. Dia menertawakan Nabi Elia dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kemudian Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, yaitu tidak akan turun hujan dalam jangka waktu yang lama sekali di Israel. Raja Ahab pun tidak percaya, dia menertawakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang tidak ada hujan yang turun, bahkan embun pun tidak ada yang turun. Tuhan kemudian menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai, namanya Sungai Kerit. Nah, Nabi Elia ini tinggal di tepi sungai, dan walaupun di seluruh Israel itu kering, tidak ada air, tetapi Nabi Elia bisa minum air dari Sungai Kerit. Nah, kira-kira apa yang dimakan oleh Nabi Elia? Ternyata Tuhan memelihara hidupnya Elia. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia lapar, tetapi setiap pagi dan sore hari ada burung, namanya burung gagak, yang datang membawakan Nabi Elia roti dan juga daging. Jadi setiap pagi ada burung gagak yang datang membawa roti dan daging, dan sore pun juga ada burung yang datang membawakan Nabi Elia makanan supaya dia tidak lapar. Ternyata luar biasa sekali kasih Tuhan buat orang yang percaya kepadanya, yaitu Nabi Elia. Tidak dibiarkan dia kelaparan, tetapi Tuhan pelihara hidupnya Nabi Elia. Nah, ternyata kekeringan itu lama sekali terjadi di Israel, dan sungai yang ditempati oleh Nabi Elia ini, Sungai Kerit, menjadi kering juga. Nah, bagaimana kehidupan Nabi Elia selanjutnya? Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia kelaparan di situ dan kehausan. Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke suatu tempat namanya Sarfat. Di sana Tuhan katakan dia akan bertemu dengan seorang perempuan, dan Nabi Elia disuruh untuk menumpang di rumahnya. Nah, Nabi Elia ini mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan betul sekali ketika dia sampai di Sarfat, ternyata dia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar.
Kemudian Nabi Elia datang kepada ibu itu dan katakan, "Ibu, bolehkah saya minta air untuk minum?" Dan perempuan itu memberikan minum. Kemudian Nabi Elia katakan, "Bolehkah saya juga minta roti?" Ternyata ibu ini dia ini sangat miskin. Di rumahnya tinggal ada 1 genggam saja tepung dan sedikit sekali minyak. Kemudian dia katakan, sedikit sekali Pak, ini tinggal saya makan saja dengan anak saya, setelah itu kami tidak punya apa-apa lagi. Kemudian Nabi Elia katakan, buatkanlah kita roti, kita akan makan sama-sama, dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita sepanjang musim kemarau, sepanjang musim kering, tidak akan habis itu tepung dan minyak yang kamu punya. Perempuan ini pulang ke rumahnya dan membuat roti seperti yang diminta oleh Nabi Elia. Dan kemudian dia memberikan kepada Nabi Elia, kemudian dia makan. Dan ibu ini memberikan kepada anaknya, ada 1 anaknya laki-laki. Ibu ini sudah tidak punya suami. Nah, ternyata keajaiban terjadi. Besoknya, ada lagi tepung di dalam tempatnya dan ada juga minyak dalam tempatnya. Wah, mujizat itu terjadi untuk ibu ini dan anaknya. Mereka tidak pernah merasakan kelaparan sepanjang musim kering. Begitulah cara Tuhan memelihara kehidupan mereka semua. Memelihara Nabi Elia, ibu janda ini dan juga anaknya. Tetapi suatu hari anak dari ibu janda tadi ini sakit keras dan akhirnya meninggal. Ibu ini sangat sedih sekali, dia menangis, dia sedih karena sudah tidak punya suami. Anak satu-satunya ini pun meninggal, dia sedih sekali. Dan kemudian Nabi Elia melihat, waduh kasihan sekali ya ibu ini, masa satu-satunya anaknya kemudian meninggal pula. Apa yang dilakukan Nabi Elia? Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghidupkan anak ini kembali. Setelah Nabi Elia berdoa, ternyata anak ini dihidupkan kembali oleh Tuhan. Tuhan memelihara hidup Nabi Elia, ibu janda tadi dan anaknya, dan kita percaya bahwa Tuhan pun memelihara kehidupan kita. Mungkin kita saat ini banyak yang merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir, banyak virus corona di mana-mana. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kita yang percaya kepada Tuhan selalu dijaga, selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, cerita kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai 33 dan pasal 17 ayat 1 sampai 24. Jadi anak-anak sekolah minggu di rumah, dibuka Alkitabnya, jangan lupa nanti dibaca dengan orang tua di rumah. Yang sudah bisa baca sendiri boleh baca sendiri, yang belum bisa membaca boleh diminta orang tua untuk bacakan. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita akan berdoa Bapa kami sama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Seri hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Sekalipun banyak virus corona di mana-mana, tetapi Tuhan selalu memelihara kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Nah, karena itu kita mau menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap persembahannya? Pundi persembahan dan persembahannya dilipat bagus-bagus, jangan seperti mau buang sampah. Tapi kita melipat persembahan kita dengan baik, dengan penuh sukacita. Nah, satu firman Tuhan hari ini mengantar kita dalam memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat pundi persembahan dan lewat pujian kita kepada Tuhan. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Seri. Ya, adik-adik di rumah semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, itu semua asalnya daripada Tuhan Yesus semata. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pelihara kami, Engkau pelihara kehidupan kami, pelihara kehidupan semua orang. Biarlah kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggumu, walaupun kami masih tetap di rumah, tetapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sakit, untuk keluarga kami mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang diisolasi di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan Yesus kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau kuatkan teman-teman kami yang sakit, biarlah mereka boleh sembuh, dan kelak Tuhan kami akan bertemu kembali satu dengan yang lain dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik, dan Engkau berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, biarlah boleh menjaga kami, mendidik kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk minggu ini kita punya ayat hafalan. Nah, bagi yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya ya, dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-24b. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24b. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, kakak akan bacakan. Yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24b berbunyi,
Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Sekali lagi kita baca ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 24b berbunyi, sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Nah, supaya adik-adik gampang menghafalnya, kita mau untuk menghafal sambil kita gerakkan. Silakan adik-adik berdiri, ikuti Kakak Lidong ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 24b. Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Tuhan dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Sekali lagi ya, sama-sama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24b. Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Yeay. Nah, adik-adik sudah hafal? Pastinya sudah hafal dan selalu gerakan dan ingat selalu. Nah, adik-adik, kita mau mensyukuri ibadah kita pada pagi hari ini. Boleh kita laksanakan walaupun secara virtual, tetapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, kita mau menyanyi bersama-sama, adik-adik yang ada di rumah juga. Ayo kita bernyanyi bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan, udah semangat puang, udah semangat puang, puang mangka Engkau masihkan, udah semangat puang. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita ya pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dengan baik dan ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Caranya bagaimana Kak kalian? Caranya memakai masker, Lalu mencuci tangan dengan bersih memakai sabun, apa lagi Kak kalian? menjaga jarak, Dan jauhi kerumunan. Itu adalah bagian atau bentuk bahwa kita mengasihi diri kita dan juga sesama mengasihi kita. sesama. Ingat ya untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dadah.